semua, selamat datang lagi di Avalon Popo Tarot Channel. Saya dengan Evi yang akan menyampaikan pesan yang dibutuhkan oleh kamu, bukan hanya yang ingin kamu dengar ya. Ambil aja yang resonate, tinggalkan yang tidak. Jangan terpengaruh jika bukan cerita kamu ya. Untuk yang sudah subscribe, thank you so much. Dan untuk yang belum, jika pembacaan di sini resonate, silakan di subscribe dan nyalakan loncengnya juga di like, di komen, dan di share. Karena bukan hanya untuk pertumbuhan channel, ini juga akan membantu saya untuk tetap terhubung dengan energi kamu di pembacaan selanjutnya ya. Dan supaya berkah juga enteng buat kamu kalau kamu baik sama orang ya. Oke, seperti biasa saya sudah channeling pre-shuffle sebelumnya. Di sini ada Judgment, Three of Wands, King of Swords. Ya, saya nggak tahu ini energinya siapa. Bisa kamu, bisa dia ya. Tapi sepertinya di sini kayak ada yang ingin atau ada keinginan ya untuk balikan sama mantan. Sepertinya ini lanjutan lagi dari yang sebelumnya ya. Tapi dalam fase yang berbeda-beda gitu. Ada yang masih mikir, ada yang belum berani ya, walaupun kamu atau dia mungkin kangen ya. Ada yang lagi proses persiapan, ada juga yang udah mulai jalan ya, balikan lagi gitu. Ya, energi ini bisa vice versa, jadi sesuaikan saja dengan kondisi kamu ya. Nah, jadi di sini ada momen wake up call sepertinya ya, soal hubungan kamu dengan dia. Mungkin kamu baru tersadar ternyata hubungan kamu dan dia ini punya arti yang nggak biasa gitu ya. Dalam ini kayaknya ya. Ya bisa jadi ini ada intervensi semesta juga ya. Bisa juga adjustment ini tanda adanya komunikasi lagi, reconnect lagi setelah lama diam-diaman mungkin. Ya seperti ada dorongan kuat untuk menghubungi kembali atau bertemu lagi gitu ya. Mungkin ada yang sudah bertemu sebagian, tapi bisa juga sudah mendapat pelajaran atau karma dari kesalahan di masa lalu. Mungkin salah satu dari kalian ada yang dulu nggak setia, ada yang meninggalkan untuk orang ketiga mungkin. Ya walaupun kalian saling cinta mungkin karena kondisinya tidak memungkinkan untuk bersama, jadi dia lebih memilih atau kamu yang lebih memilih orang lain gitu. Bisa jadi ada banyak perbedaan yang membuat salah satu sulit untuk bisa melanjutkan ya. Jadi memilih yang lebih nggak banyak perbedaannya aja gitu ya. Kemudian mungkin setelah perpisahan itu salah satu dari kalian mengalami kejadian-kejadian yang mungkin kurang menyenangkan, yang bikin overthinking, menyesal, kesel juga. Mungkin ada energi hate and love juga ya antara kalian. Benci tapi cinta gitu loh. Ada yang nyalahin pihak lain juga ya. Yang belum lagi ditambah masalah pekerjaan, mungkin ada konflik ya dengan kejadian itu atau ada tes dari semesta itu sekarang menjadi mengerti maksud semesta menguji itu bukan untuk niat menghukum ya. Mentang-mentang namanya hukum karma gitu ya. Tapi memang sudah sistem hukum semesta ya berjalannya seperti itu ya. Sudah otomatis gitulah ya. Yaitu tujuannya untuk memberikan pengertian ya. Yang endingnya nanti menghasilkan pertumbuhan jiwa orang dan kedewasaan juga ya. Ya kan kalau masih belum ngerti pelajarannya nanti ada tes ulangan lagi ya. Jadi ambil aja pelajarannya ya dari sini kalau memang ini adalah karma ya. Kemudian healing dan move on. Naik level gitu ya. Ini saya cuma membacakan dari kartu yang keluar ya. So, don't shoot the messenger ya. Nah, jadi di sini ada proses sadar diri, ada intuisi kuat, perspektif baru malahan ya. Ya, jadi balikan itu bukan karena semata-mata hanya karena kangen aja ya, tapi karena ada pelajaran yang udah mulai dipahami di sini dan bukan untuk mengulang cerita yang lama ya. Lalu Three of Wands. Ya mungkin masih ada yang mikir-mikir, masih ada internal konflik, tarik ulur, ragu-ragu untuk menghubungi lagi, mungkin harap-harap cemas karena takut ditolak, nggak tahu gimana perasaan dia sekarang atau perasaan kamu sekarang, mau ngubungin itu ragu-ragu gitu ya. Apakah salah satu pihak bakal open kalau pihak lainnya menghubungi lagi gitu? Apakah akan diberikan kesempatan kedua?
Mungkin ini belum sepenuhnya siap untuk terbuka atau masih bingung harus bagaimana caranya untuk PDKT lagi gitu kayaknya. Memang di sini sebagian akan tetap memutuskan untuk lanjut menikmati rasa sakitnya seperti dalam pembacaan sebelumnya ya, dan lanjut bernostalgia tentang cerita lama, fantasi seperti disinggung di pembacaan sebelumnya itu ya. Ya walaupun sebenarnya intuisi kamu atau dia itu udah tahu arah hubungan ini mau kemana gitu kan. Tapi ya emang nggak bisa dipaksakan ya. Mungkin masih perlu waktu untuk melanjutkan healingnya gitu. Luka lama masih ada, sisa-sisanya belum 100% sembuh mungkin. Mungkin masih ada trauma dari hubungan sebelumnya yang masih kebawa ya dan takut kejadian lama terulang lagi, itu bagus sih. Jadi nggak impulsif gitu ya. Ya kalau masih ada luka itu wajar, tapi jangan sampai bikin kita menutup diri sepenuhnya gitu ya. Jadi itu yang membuat hubungan kalian ini mungkin berjalan dengan lambat ya. Banyak yang dirasain tapi belum siap untuk diomongin ya. Masih denial dengan perasaan sendiri, mungkin emosinya masih campur aduk ya, tapi ada juga yang sudah mulai berani ambil resiko dan lagi menyusun strategi supaya lebih siap, bisa jadi sedang mengatur schedule untuk bertemu gitu ya. Untuk yang udah mulai lagi, mungkin mulai melihat hubungan ini masih bisa diperbaiki, mulai ada arah gitu ya. Walaupun untuk sebagian perasaan masih dipendam, nggak semuanya bisa langsung di-open gitu ya, ya wajar ya, nggak apa-apa. Kan bertahap namanya juga, masa baru ketemuan lagi terus open semuanya kan enggak ya, gitu. Ya atau bisa jadi Three of Wands ini tuh LDR ya, ada jarak antara kalian mungkin ya, jauh tempat tinggalnya, bisa beda kota, beda pulau, beda negara ya. Jadi mungkin masih menunggu timing yang pas gitu. Ya intinya di sini mulai mikir lebih ke gimana ke depannya nanti gitu ya. Walaupun memang ada yang masih perlu untuk lanjut dengan healingnya dari kejadian di masa lalu ya. Dan di sini salah satu atau kedua belah pihak sudah lebih mandiri kelihatannya ya. Tidak lagi saling ketergantungan atau bergantung seperti dulu ya, codependent ya. Ada self worth yang lebih kuat di sini, nggak mau asal-asal balikan aja gitu. Ya kalau mau balikan dengan versi diri yang lebih stabil gitu, ada kesadaran di situ. Ya balikan itu memungkinkan, tapi bukan untuk mengulang ya, tapi untuk memperbaiki ya. Karena cinta kalian besar mungkin. Di sini semesta juga berpesan, kamu diminta untuk lebih rasional di sini, nggak kebawa overthinking dan sabar dalam prosesnya ya. Ini bukan cuma soal perasaan aja, tapi soal cara berpikir dan mengontrol diri gitu. Balikan boleh, tapi harus dengan mindset yang lebih sehat gitu ya. Mengkonfirmasi tadi Three of Wands ini ya. Entah kamu atau dia diminta berpikir jernih dulu, nggak pakai emosi aja, melihat hubungan itu secara objektif ya. Terus komunikasi yang jujur ya, tegas, berani, tetap tenang ya. Intinya pakai logika, bukan cuma emosi atau perasaan aja di sini ya. Bisa jadi kamu terlalu banyak asumsi, padahal belum tentu kejadiannya bakal seperti asumsi kamu itu ya. Yang nahan kamu sekarang mungkin lebih ke pikiran kamu sendiri di sini ya, bukan situasi sebenarnya. Dan emang semuanya ini kan butuh waktu yang nggak bisa cepet-cepet ya. Perlu keseimbangan antara perasaan, logika, dan tindakan gitu ya. Dewasaan juga. Ini ya tentang healing pelan-pelan ya. Nyatuin dua energi yang dulu sempat bentrok. Intinya sabar, pelan, cari titik tengah gitu ya. Jalani semuanya dengan penuh kesabaran ya. Dan seimbang. Gak perlu buru-buru ambil keputusan hanya karena kangen gitu misalnya. Kalau memang mau balikan, pastikan versi kamu atau dia itu yang lebih sehat, bukan pengulangan lagi ya dari pola-pola lama. Pastikan sudah melepas apa yang ada di belakang gitu.
Healing itu bagian dari proses ya, bukan penghambat. Kalau memang masih butuh waktu, nggak usah dipaksain cepet-cepet. Kasih waktu buat semuanya itu untuk berkembang ya. Butuh waktu kan ya. Untuk yang udah balikan ya bisa saling menggali diri satu sama lain, terbuka satu sama lain ya. Jadi lebih kenal, lebih dalam gitu. Mulai awal yang baru dengan pengertian, keseimbangan emosional ya. Keseimbangan antara komitmen dan kebebasan. Bukan berarti jadi kalau sudah nyambung lagi nih, nggak bisa kemana-mana lagi, nggak bisa bebas. Bebasnya boleh, tapi ada batasannya gitu loh ya. Saling mengisi gitu ya. Saling cinta, yang paling penting gitu ya. Oke, kita lihat ada tambahan apa dari oracle-nya ya. Oke, saya mungkin akan bertanya, ada hal apa yang perlu di let go gitu ya, ditinggalkan ya. Nah, kolektif bisa lebih sadar kira-kira apa nih yang butuh ditinggal kalau kalian mau mulai lagi yang baru ya. Apa yang perlu ditinggal, perlu dilepas oleh kolektif atau orang yang beriring dengan kolektif jika ingin bersama lagi. Controlling. Ya. Apa yang perlu ditinggal? Controlling. Mungkin ini adalah salah satu cara lama seseorang ya untuk bisa mengontrol pihak lainnya ya. Tuh, ingin merasa benar setiap saat, possessive, jealous lover ya. Tadi kan mengonfirmasi tadi ya, kebebasan, balance antara kebebasan dengan komitmen ya. Bukan berarti kalau sudah komit gitu nggak bisa bebas gitu ya. Malahan kalau nggak dibebasin nanti jadi ngumpet-ngumpet di belakang gitu. Yang penting di sini adalah kesadaran bahwa saya akan bertanggung jawab dengan hubungan ini. Bukan karena takut ya menjadi posesif gitu ya. Percaya satu sama lain dulu ya. Controlling yang mesti ditinggal ya. Ada lagi di sini. Apalagi yang perlu ditinggalkan oleh kolektif jika mau bersama lagi. Terima kasih. Dark side. Saya nggak tahu dark side kamu apa. Apakah overthinking, ya? Apakah batasan-batasan yang kamu buat sendiri atau yang lain-lain? Sesuaikan dengan kondisi kalian masing-masing. Dark side kalian apa, ya? Yang jelas di sini dibilang bagian gelap kamu, ya, membuat kamu nggak enjoy dengan cinta yang kamu punya. Jangan biarkan sisi gelapmu ini mengambil kebahagiaanmu. Jadi terlalu dominan mengikuti sisi gelap gitu loh. Sampai lupa untuk menikmati hidup, menikmati cinta, ya. Masih ada lagi apa lagi yang perlu ditinggalkan dari pola-pola lama. Pola-pola lama apa saja yang perlu ditinggalkan kolektif? Iya. Ini kartunya ya, jadi jangan salahin saya, nggak tahu kamu, nggak tahu dia ini ya. Masih terlibat dengan past cheating ya, secret affection. Dengan cinta yang lain, kalau masih belum bisa, nanti akan ngulang lagi ceritanya ya. Kalau belum bisa ninggalin ini ya, mending nggak usah. Distant. Ya, ini bisa adanya jarak secara emosi, mungkin kurang terbuka secara emosi, atau jarak secara fisik bisa jadi, ya. Nggak bisa berjauhan lagi secara emosi atau secara lokasi ya, apa sih tempat tinggal, ya. Mungkin harus berdekatan,
ya. Kalau nggak berdekatan, potensinya bisa menjadi seperti ini lagi, bisa jadi, ya kan? Finding forever. Jalanmu ke depan ini menyimpan kemungkinan yang tidak terbatas, ya. Kalau kamu berani, masalahnya berani dulu gitu. Sebenarnya tak terbatas, tapi apakah kamu berani, ya? Persimpangan takdir. Ya, ini kan ada kesempatan untuk kembali, ya. Ada pilihan, ya. Kamu sedang ada di persimpangan takdir gitu. Pilihan ada di kamu, masalahnya berani apa enggak, ya. Ada pesan apa lagi untuk kolektif? Tambahan apa lagi yang dibutuhkan oleh kolektif saat ini semesta? Terima kasih. Crossing over. Jembatani jurang pemisah di antara hati kalian berdua dengan kepercayaan, ya. Menyeberang, crossover. Faith's Haven, tempat berlindungnya percayaan. Percaya pada keamanan jika kalian kembali. Percaya dulu bahwa itu aman. Ada pesan apa lagi tambahan untuk kolektif? Terima kasih semesta. Inner compass. Percayalah pada insting untuk memimpin kamu kepada jalan yang benar, ya. Insting kamu pakai, ya. Kompas jiwa. Biarkan intuisimu membimbing langkah-langkahmu, connect dengan higher self kamu untuk membimbing kamu, memberi penerangan untuk jalan ke depannya. Penuh, ya. Oke, saya rasa itu saja pembacaan kali ini. Terima kasih. Jangan lupa di-subscribe. Sampai jumpa di pembacaan berikutnya. Peace, love, and light. Bye.